Ya, ibu dan bapak dan nenek juga di sini semuanya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hipertensi ini terkait dengan karena kan neneknya punya hipertensi atau disebut juga tensi tinggi yang kita kenali. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipertensi itu apa sih, biar ada gambaran sedikit. Nah, hipertensi itu adalah adanya peningkatan tensi di atas normal, biasanya di atas 140, bawahnya ini di atas 90, ini bisa dikatakan hipertensi. Nah, sekarang apa sih penyebab dari hipertensi itu sendiri? Penyebabnya itu bisa karena pola hidup yang tak teratur, stres ya, terus minum alkohol sama kurang olahraga. Nah, pada lansia itu juga bisa terkait karena faktor usia juga bisa. Ya, tanda gejalanya apa? Tanda gejala dari hipertensi itu adalah sakit kepala, jadi pada tengkuk, keletihan, sesak, telinga berdengung sampai sulit tidur ya. Nah, nanti apakah hipertensi itu bisa dicegah? Bisa dicegah dengan mengatur pola hidup, olahraga yang teratur, dan melakukan aktivitas yang baik. Oke. Untuk perawatan itu sendiri dengan apa? Dengan mengurangi makan makanan yang berlemak, mengurangi garam berlebih. Itu karena itu bisa meningkatkan peningkatan tensi secara bersama ya. Pencegahannya bisa ada dengan dua cara, bisa dengan teknik farmakologi itu tanpa obat-obatan, yaitu karena itu sendiri bisa dari makanan yang bisa kita jaga pola hidup, sedangkan dari farmakologinya adalah mengkonsumsi obat-obat anti hipertensi, dan itu harus diminum secara teratur. Ketika si pasien mengalami hipertensi, jika ada keluhan yang berat, jadi jangan disepelekan, harus dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Dari situ yang bisa jelaskan, apakah ada pertanyaan dari bapak atau ibu agar nantinya bisa dalam merawat nenek Niki yang kebetulan mengalami hipertensi. Ya, sudah ditanya Pak, mungkin. Apa hipertensi itu bisa disembuhkan? Hipertensi itu tidak bisa disembuhkan Pak, tapi bisa dengan kontrol minum obat secara teratur, tensi itu bisa dikontrol. Tapi sama seperti dia kencing manis, dia tidak bisa diobati. Dia tidak bisa sembuh, tapi dia bisa diobati. Tapi dia bisa juga dicegah, karena bukan karena hanya dari keturunan saja, bisa karena pola makan orang, pola hidup yang tidak teratur itu yang bisa menyebabkan hipertensi. Apa kira-kira yang akan dihindari hipertensi? Makanan yang harus dihindari itu adalah makanan yang berlemak, tinggi kolesterol kayak jeroan itu Pak ya. Terus untuk makanan itu mungkin diatur untuk kadar garamnya itu tidak boleh melebihi dari 30. Itu hipertensi biasanya apakah dialami oleh semua umur? Apa ada umur tertentu? Oh tidak, hipertensi itu tidak memandang umur. Hipertensi itu bisa terjadi kepada semua golongan, tidak memandang dia kecil, besar ataupun tua. Tergantung dari itulah yang tadi saya bilang, bisa karena pola hidup, dari tidak rajin berolahraga, stres itu pemicu, salah satu pemicunya, bukan hanya dari faktor keturunan saja. Nah, dan satu yang penting, jika sudah mengalami hipertensi, jangan anggap sepele. Jadi hipertensi itu keluarga harus tanggap. Jika mengalami sakit pada tengkuk dan apalagi punya riwayat hipertensi, segera apa yang dilakukan pertolongan pertama adalah minum obat itu harus teratur. Tidak boleh putus obat, sekarang minum, besok ada keluhan, besok di stop. Nggak bisa kayak gitu kalau punya hipertensi. Oke? Jadi harus rutin berobat ke pelayanan kesehatan terdekat. Jadi harus cek sering tensi neneknya. Jadi jangan dibiarkan, karena jika dibiarkan terlalu lama, apa sih akibatnya?
akibatnya akan terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh manusia itu sendiri, apalagi sudah hipertensi yang lama atau usia, pasti ginjal, hati, jantung itu semua rusak. Dan lagi, Pak cukup? Hipertensi bisa membuat Bisa Pak. Nah itu ada salah satunya. Tensi itu bisa buat stroke. Ya, bisa menyebabkan terjadi sumbatan dalam otak. Itu salah satu penyebabnya. Tiba-tiba pasien itu pingsan, bisa menyebabkan kematian juga bisa jika tidak ditangani. Oke, ada lagi? intinya paling memicu itu lemak ya. Oke, makanan bisa, tinggi garam bisa. Lemak. Ya, itu. Oke, cukup ya. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya dan bisa nanti ketika nenek yang ada keluhan dan ada gejala yang memberat, jadi keluarga tahu apa sih tindakan yang harus dilakukan, bagaimana cara melawat lansia di rumah dengan hipertensi. Oke Pak Nge, sekian dari saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga edukasi saya kali ini bisa bermanfaat untuk keluarga Pak Nge.